bergerak ketika kita ini begini ya, ya disertai itu atau ibu sedikit mungkin tidak begini kan, nah itu semua dinilai di dalam bahasa lisan, tatapan mata, ketika saya berasal dari Rekam. Di sini saya akan menyampaikan kepada teman-teman bahwa hari ini adalah jeda asisten kita yaitu fisika. Tepatnya pada jam Morfologi tumbuhan dan diharapkan kepada teman-teman mengumpul laporannya tepat waktu dan tetap semangat dalam mengerjakan laporannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak, silakan duduk kembali. Lain kali kalau kalian berbicara dimanapun, ya jangan dulu kalau tadi disuruh berdiri berarti nanti disuruh duduk baru namanya etika. Perlu dipelajari semua itu toh. Ya, jadi kita ini masalah ekspresi juga, masalah mimik. Tadi ibu belum suruh turun langsung mau turun, iya kan? Padahal tadi ibu suruh minta untuk berdiri. Jadi nanti kalau kegiatan apapun dimanapun kalian ada, mata-mata istilahnya dulu nah. Sama kalau kita tetap rumah, jangan masuk kalau belum dipersilakan. Kalau tidak ada tuan rumah, jangan masuk dulu. Halo guys, jadi hari ini kita akan presentasi. Ini adalah makalah kita pada mata kuliah Bahasa Indonesia dan dosennya itu adalah Ibu Dahlia Patiu. Bye-bye. Terhadap reputasi seorang penulis apabila sering menggunakan bahasa yang tidak santun dalam korespondensi jurnal. Nah, jawaban dari kami yaitu penggunaan bahasa yang tidak santun dalam korespondensi jurnal. Bisa, jadi langsung ke orang sama. Titik gerakan tubuh, bagaimana ekspresi kita, ya toh itu yang selalu ibu sampaikan. Kalau hanya sekedar bertukar wawasan, mengapa tidak perlu diskusi? Baca gadget saja, baca gawai saja, baca laptop, terhubung dengan Google, dengan internet. Kalian baca, kalian pahami, selesai toh. Tetapi kita ingin bagaimana bahasa lisan ini menjadi sarana di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Makanya ada namanya pembelajaran offline, tatap muka, atau bahasa bakunya adalah dari dalam jaringan. Makanya ibu itu selama tidak di bulan Ramadan dulu kita online, ibu tidak senang dengan online atau tidak Kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan untuk kedua kelompok ini dipersilahkan. Kalau tidak ada yang bertanya ditunjuk sampai sebutkan nama. Saya ingin menanyakan untuk kelompok 4. Pertanyaannya apa dampak jangka panjang terhadap saya ini dari kelompok 1? Pertanyaan saya untuk kelompok berapa tadi ini? 3. Kan dalam PP itu mengenai berbicara formal dan non formal. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasi rasa gugup ketika harus berbicara di forum formal dan apa dampak jika penggunaan bahasa tidak baku pada pembicaraan formal? Baik, terima kasih. Sudah dipraktekkan mas, kapan titik, kapan koma, kapan huruf kapital, kapan penulisan kata itu salah. Ada yang tulis kemarin sistem, padahal sistem, ya kan? Nah itu contoh-contoh konkret itu yang ibu sampaikan sehari-hari supaya kalian dalam menyusun karya ilmiah itu benar-benar sesuai dengan kaidah atau aturan
ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Selain tipe-tipenya nak, tadi teknik-teknik penulisannya tentu kita harapkan ada ilmu dari tulisan itu atau ada ilmu dari bahasa lisan itu, ada pengetahuan yang kita dapatkan ya, ada wawasan apa inti yang kita bicarakan. Seperti tentang BGM kan kalian sudah buat itu mana tadi? Itu ya. Jurnal ilmiah, perspektif, pragmatik dan Al-Quran. Kemarin itu karena kalau dari ya secara psikologi biasanya materi tidak sampai apa yang kita inginkan. Tapi kalau begini ini bertatapan langsung itu lebih tereksplor apa yang Anda ketahui. Begitu ya, karena kita bertatap muka langsung. Nah, oleh karena itu Ibu kembalikan kepada mana moderator. Sebaliknya, ya, Ibu selalu mendoakan kalian. Ya Allah, jadikan anak-anak kami yang ada di kampus UIN Alauddin Fakultas Tarbiyah. Saat ini saya diamanahkan oleh Fakultas membina sekian kelas ya Allah, kelas biologi A, B, bahasa Arab A, B. Sehatkan mereka ya Allah, hamba tidak mampu menyebutkan namanya satu persatu, tapi sehatkan badannya, lancarkan segala urusan mereka dalam kaitannya dengan perkuliahan. Mudah-mudahan mereka akan menjadi sarjana. Amin. Membanggakan kedua orang tua. Amin. Rezekinya berkah. Amin. Hidupnya mereka bahagia. Amin. Ibu selalu berdoa seperti itu dalam sholat, tidak pernah berhenti dalam setiap Sholat. Makanya itu beda itu kalau ada guru kan yang selalu ditunggu-tunggu tuh, ada juga yang selalu kalau tidak masuk senang sekali, ada juga begitu kadang-kadang. Ya itu sama kan seorang MC, seorang narasumber misalnya menjelaskan materinya, tentu kan yang dia semua apa ya. Coba kalau materi atau narasumber atau seseorang ketika dia berbicara lalu menatap saja satu begitu, oleh karena itu fokus ke sana, tentu yang lain akan merasa bahwa dia tidak diperhatikan. Itu sebaliknya, sasaran perhatian ke situ merasa bahwa ada yang salah dalam diri saya, maka saya selalu ditatap. Adakah sesuatu yang kurang nampak jelas atau pakaian saya yang kurang menarik? Mungkin banyak pertanyaan di situ. Makanya itu semua harus dipelajari. Jadi seseorang ketika berbicara di depan umum, baik dalam konteks ilmiah atau formal, kegiatan formal, tidak itu ekspresi harus ditata, dijaga. Kapan kali dari jam 7.30 sampai jam 10 di depan. Jadi setelah itu Ibu kesini langsung ya. Jadi jam 10 sudah siap-siap 10 di lagi berapa finalnya nak? Berlatih berbicara beberapa kali sebelum tampil, baik sendiri maupun di depan teman. Kemudian Gitu ya, jadi Ibu di sini sempat juga melihat ke dia, ya kan? Itu berarti kalau Ibu lihat dia, berarti dia merasa bahwa dia juga disayang, dia juga diperhatikan. Begitu kan? Ya. Nah, itu hal-hal itulah yang harus kalian perhatikan ketika menggunakan bahasa lisan. Kalau bahasa tulis kan ya kemarin sudah jelas juga, itu sudah dipraktekkan. Kapan titik, kapan koma, kapan huruf kapital, kapan penulisan kata itu salah. Ada yang tulis kemarin sistem, padahal sistem, ya kan? Nah itu contoh-contoh konkret itu yang Ibu sampaikan sehari-hari supaya kalian dalam menyusun karya ilmiah itu benar-benar sesuai dengan kaidah atau aturan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Tidak mau baca-baca saja. Mana Elsa? Jadi metode ilmiah yang kita lakukan, nak, kalau Ibu bertanya, apa yang kalian lakukan? Langkah-langkah apa sehingga laporan itu jadi? Melakukan eksperimen. Itulah bagian metode dari metode ilmiah. Dua, penelitian, mengamati, datang langsung di objek, di tempat
kejadian atau peristiwa mungkin di sekolah. Nah, kemarin itu kan ada kakak kalian biologi yang lagi potong ayam. Ibu pas selesai mengajar dari gedung B di belakang, ibu lewat, ayamnya itu mau dipotong. Oh, bebek. Nah, bebek bukan bebek, sebelumnya ayam jantan. Untuk hari Dokter Senin kemarin bebek kali, kalau tidak salah ya bebek ya. Siapa itu, kalian atau kakak? Di ayam itu ada itu fotonya di sini. Ibu ambil videonya lagi. Ada yang nanti tampil di depan videonya, tidak usah ibu minta ambil video, kalian berkala dengan keadaan ya. Kalau di sini boleh ambil video, di sini juga boleh ambil video, dari belakang boleh ambil video. Ambillah video sudah ada setengah menit. Selesai, kirim ke YouTube kelas. Kalau tadi karena dia berdiri, dia ada di situ, boleh itu masuk di YouTube pribadinya dia. Boleh, tapi masuk begitu ya. Setiap pembelajaran ini berapa kali lagi itu harus full. Full kegiatan kita ya. Jadi mulai minggu depan itu minimal 5 video yang diajar setiap pertemuan. Paham? Di sini ambil video, di sini ambil video, di belakang ambil video. Mungkin di sini dia dulu, tapi dia kameranya menghadap ke belakang. Tidak usah lagi putar-putar, tinggal. Dia kan tinggal bermain di teknisi kan ya, begitu. Jadi tapi jangan ambil yang jelek-jelek ya. Kemarin itu ada yang apa problemnya itu diikat seperti ayunan di sini keras sebelah kayu. Ya itu ibu tidak boleh ambil video, jadi ibu langsung ambil ke atas, lalu ada AC-nya di situ tinggi. Jadi jangan ambil yang jelek-jelek ya. Ini kan bagus, ini bagus. Oke. Nah, kalau ini hitam-hitam itu dari kameranya ya.